Saudara sekalian, ada kejadian yang sangat mengenaskan dan ini patut menjadi pelajaran untuk kita. Dan ada seorang muhibbin dari Kang Bansel dan istrinya memang lumayan cantik dan itu diembat oleh seorang Habib, saudara sekalian. Dan bagaimana kronologi ceritanya, mari kita sama-sama simak penjelasan dari Ustadz Suparman. Silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang nomor 6, preman berjubah. Jreng, teng teng teng. Preman berjubah ini lebih bahaya karena dia ngereman pakai atas nama agama, kemana-mana pakai komis alias gamis, kemana-mana pakai imamah. Udah pakai gamis, pakai imamah, muka agak mirip-mirip Arab dikit, ngaku cucu Nabi. Ini preman berjubah. Datang ke pesantren-pesantren, malah Kiai Basori, Ahmad Basori, ente kaya gara-gara kakek aneh mau ngadain haul bapak aneh nih, tolong sumbangan haulnya kira-kira berapa cucu Nabi misalnya. Ya, uang yang merah 99 lembar. Banyak pak, itu mah 10 juta kurang cepet. Datang ke pesantren-pesantren ngedawir, malak-malak, maksa, nggak pulang kalau nggak dikasih, sampai ngapunten nyuwun ngapura hampuranya, sampai di Lampung Tengah pesantren-pesantren masang CCTV bukan buat ngeker LSM sama wartawan abal-abal, bukan buat ngeker LSM, bukan buat ngeker maling, masang CCTV bukan buat ngeker santri yang kabur dari pondok, bukan. Masang CCTV buat ngeker kalau ada kabik yang datang untuk minta-minta duit. Sampai segitunya. Ini apa namanya? Preman. Dan salahnya kita orang-orang Nusantara ini dimaki-maki mereka, dihina-hina mereka, kita menang baik, nggak berani ngelawan, takut kualat. Cucu Nabi cenah, kan cucu Nabi tadi itu katanya. Hanya kita diam. Ingat nggak Pak di Banten ada kiai kita yang digamparin itu pakai sendal, malah nangis-nangis. Rasanya ini terjadi. Bahkan di Pringsewu ada kejadian Kang Bansel, nggak tahu hadir nggak orangnya ya. Kang Bansel, istrinya diambil. Dia sudah sampaikan, ini istri saya jangan diambil. Nggak apa-apa kalau istri ente cerai, nikah sama aneh, istri ente hamil, anak itu nanti cucu Nabi nantinya. Sampai akhirnya tergoda juga si istri itu Pak. Si istri tergoda. Yang lihat ganteng begitu soal kali ya, atau beda rasanya barangkali, tergoda, larilah dia Bapak Ibu. Si Kang Banser ini Pak, saking stresnya berhadapan dengan realita, mau tak lawan, ini cucu Nabi, mau tak bunuh nanti saya kualat. Curhatlah sama Kiai. Apa kata Pak Yai? Udah ikhlasin aja, namanya cucu Nabi, nggak usah dilawan. Ayo orang stres Bapak Ibu. Kang Banser ini dihadapkan dengan realita, kalau memang benar dia cucu Nabi, kok kayak gitu kelakuannya. Maka kemudian setelah terungkap, ternyata mereka ini bukan cucu Nabi, baru kemudian, oh pantesan bini orang nih hajat, bini orang direbut juga. Ini masalah Bapak Ibu. Belum lagi mengatasnamakan cucu Nabi pakai udang-udang, pakai surban, pakai gamis, naik ke panggung, marah-marah, maki-maki, nantang perang, ngajak berantem, ngangkat pedang, ngangkat celurit. Apa itu cucu Nabi? Kita sendiri kenal yang namanya sifat ulama itu, alladzina yamduruna ilal ummati bi'ainir rahmat. Ulama itu adalah yang menatap umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ini ada orang yang ngakunya ulama, pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, mandang umat bukan dengan pandangan kasih sayang, tapi maki-maki, ngancem-ngancem, ngajak perang, mau ngebunuh. Apa itu cucu Nabi? Para Nabi itu betul-betul penyayang kepada umatnya. Nah, dia ngaku cucu Nabi, kerjaannya mengintimidasi umat. Hampura Bapak Ibu. Kiai saja Pak, kalau mandang umat ini dengan pandangan materi, ini kalau ngundang saya bisa rohnya harus sekian, nggak pantas disebut pulang. Berarti dia memandang umat dengan objek keuntungan. Banyak kiai-kiai kita Bapak Ibu, coba lihat kiai kita di Banten itu, yang paling terkenal saja misalnya Abu Yamuh tadi,
Itu udah mau Bapak Ibu begitu. Bahkan dikasih mobil oleh presiden jadi pakai, nggak mau, takut ada subhatnya. Udah dikasih tahu ini uang halal, takut ada subhatnya. Makanya para kiai kita tetap istiqomah dengan cara lama. Coba lihat kiai-kiai di Jawa itu. Orang kan mungkin kalau dari jauh melihat Lirboyo itu mondoknya mahal, padahal cuma 300.000 paling banyak per bulannya. Luar biasa Bapak Ibu. Karena mengapa? Ulama sesungguhnya tidak akan pernah melihat umat dari perspektif keuntungan, tapi dia punya beban amanah tanggung jawab untuk mencerdaskan umat. Nah ini sudah ngaku pakai jubah ulama, ngaku cucu Nabi, tapi mengeksploitasi umat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah." Hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana thawbuhu khairan min amali. Barang siapa yang bajunya lebih istimewa daripada kelakuannya, antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Berarti terminologi preman berjubah itu bukan istilah saya, Nabi yang disebutkan, yang menyebutkan antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya, jubahnya jubah kenabian, pakai imamah, pakai jubah, wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya kelakuan preman. Jadi hari ini kita juga mesti waspada, bukan cuma dengan preman berdasi, bukan cuma dengan preman ormas, preman kampung, tapi juga dengan preman berjubah. Panjang bahas preman ini Pak. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan singkat dari Ustadz Suparman terkait dengan cerita beliau ya, bagaimana istri daripada Kang Banser. Dan istrinya itu pun memang lumayan cantik, lalu kemudian dilihat oleh seorang oknum Habib. Dan ya, seperti yang Anda dengarkan tadi diceritakan oleh Ustadz Suparman, saudara sekalian, istrinya diambil. Itu dengan alasan kalau istrinya hamil, maka anaknya itu adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terayu, tergoda, dan banyak hal kejadian-kejadian aneh ya, dan sangat memprihatinkan bagaimana di salah satu daerah ya, seorang kiai yang ditampar oleh sandal oleh seorang habib. Ada seorang guru yang ditendang oleh seorang habib, banyak sekali. Dan itu saudara sekalian, Anda saksikan sebelum polemik nasab. Setelah polemik nasab ini, mereka tidak ada yang berani. Mereka mengerem dirinya untuk melakukan hal-hal kriminal yang seperti itu. Nah, hal yang demikian saudara sekalian sebagai pelajaran untuk kita. Jangan hanya mereka untuk mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, lalu mereka berkelakuan yang semau-maunya, alias kebal daripada hukum, saudara sekalian. Semua norma dilanggar. Dan ini hal yang memang nomor satu diperangi oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Ya, kita tidak pernah melihat ya para habib-habib elit ini. Ya, saya katakan habib-habib elit ya, seperti yang terkenal di Robitoh Alawiyah lah, sebagai ya Habib Rizik dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah mendawir, tidak pernah, yang saya tahu, tidak pernah untuk meminta istri orang dan lain sebagainya. Ya, tentunya itu dipandang sebagai orang yang memang alim, saudara sekalian, seperti yang dipandang oleh para muhibbin. Namun para habib-habib yang berada di kampung-kampung, saudara sekalian, mereka datang ke pondok pesantren lalu kemudian mendawir. Kalau tidak mendawir, mereka mengancam dengan kualat. Ente tidak bersyukur atas hadirnya kakek aneh, yaitu Rasulullah. Dan sekarang dengan hadirnya tesis Kiai Haji Amiruddin, saudara sekalian, sekali lagi ini mengurangi 90% daripada bagaimana para habib ini mendawir masyarakat di akar rumput, saudara sekalian. Dan hal yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tadi yang sangat luar biasa, saudara sekalian, yaitu preman berjubah. Siapa preman berjubah ini? Preman berjubah ini seperti yang kita ketahui, yaitu orang yang pakaiannya itu mengalahi daripada perilakunya. Apa maksudnya? Pakaiannya itu bagus, bersih, sopan, lalu kemudian pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah, saudara sekalian, pakai sorban lain sebagainya, wajahnya putih bersih, jenggotnya panjang. Dan kalau orang yang melihatnya secara sepintas, oh ini adalah orang yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Imam Mahdi, misalkan, saudara sekalian. Namun kenyataannya di balik pakaiannya yang luar biasa itu, saudara sekalian,
perilakunya sangat-sangat di luar dugaan. Naik panggung, teriak-teriak, lalu kemudian mencaci maki orang. Pemerintah tidak ada yang namanya seperti manusia, semuanya disebut, di absen satu-satu nama-nama binatang, saudara sekalian. Dan itu pernah kita lihat, saudara sekalian, bagaimana orang yang dipandang sebagai ulama, namun kelakuannya bagaimana dia mencaci maki, menyalahkan, bahkan memfitnah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Jokowi, saudara sekalian, pemerintahan beliau dulu. Dan ini terjadi sebelum polemik nasab, saudara sekalian. Nah, sesudah polemik nasab, ada seorang ulama yang dipandang sebagai imam besar, lalu kemudian mengajak orang perang. Apakah ini yang dikatakan oleh seorang ulama, saudara sekalian, mengintimidasi, lain sebagainya? Ya, saya tidak memaksa Anda untuk tidak percaya itu, saudara sekalian. Namun Anda lihat bagaimana jejak digitalnya. Yang namanya jejak digital itu tidak bisa dihapus, saudara sekalian. Ini kesadaran kita bersama, bukan kesadaran daripada orang-orang yang memang tidak ikut campur dalam hal ini. Namun ketika kita melihat sesuatu hal kebatilan, namun kita mengikutinya, gimana rasa daripada sanubari yang kebaikan yang ada dalam diri kita, saudara sekalian. Dan hal yang disampaikan oleh Ustadz Suparman tadi, saudara sekalian, yang sangat menarik untuk kita sama-sama renungkan, yaitu bagaimana seorang ulama itu, yang dikatakan ulama itu, adalah orang yang memandang umat dengan kasih sayang. Bagaimana ketika ada polemik, ada perbedaan, ada yang tidak setuju dengan pendapat dia, umat yang tidak setuju, ada sebagian orang yang menentang daripada pendapat dia. Apa kalau ulama yang benar-benar ulama tidak mencaci maki, saudara sekalian, tidak mengancam, tidak mengintimidasi, apalagi persekusi, saudara sekalian, tidak hal seperti itu. Namun orang yang dikatakan ulama yang benar-benar ulama, ketika dia melihat perbedaan, maka di sanalah keluar kebijakannya, bagaimana dia mendamaikan, pandai mengambil jalan tengah di antara dua perkara, bukan marah-marah, apalagi ngajak perang, saudara sekalian, dalam tanda kutip, yang dikatakan imam besar. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Baiknya kalau Anda mempunyai istri yang cantik, jelita, ayu, asri, saudara sekalian, jagalah. Yang sampai dilirik oleh oknum-oknum Habib, lalu kemudian diminta atas nama Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.